akan sama-sama mengangkat lagu firman-Mu, pelita bagi kakiku. Amin. Haleluya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, 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 firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau besertaku, besertaku selamanya. Oh, 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 firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau berdekatku, besertaku selamanya. Oh, 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 firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Kami sedang membutuhkan pemulihan hati Bapa. Dan kami percaya kemuliaan Tuhan akan selalu membawa hidup kami semakin dipulihkan,
semakin serupa, semakin segambar dengan Yesus Kristus. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah segala segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Yesus, aku menyembah. Yesus, ku menyembah-Mu. Orana shana yaramasi. Dan kami percaya ketika kami menyembah Tuhan, realita Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami. Dan kami yakin kehadiran Tuhan, realitamu, realita hadiratmu, realita kerajaan surga selalu ada di dalam kehidupan kami. Dan terus dipenuhi dengan roh damai sejahtera. Firman-Mu pula yang akan mengubah setiap kehidupan kami. Karena itu bersabda lewat hamba-Mu, kami siap menerimanya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah sama-sama memuji, menyembah, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Dan sekarang sudah tiba saatnya kita boleh menerima firman Tuhan. Dan percaya bahwa firman itu hidup dan berkuasa. Kita akan langsung membaca firman Tuhan. Saya ambil dari kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Haleluya. Nah, saudara-saudara, betapa pentingnya hari-hari ini kita semakin banyak membaca firman Tuhan. Pada mulanya, jadi sejak awal, bahkan sebelum ada dunia, firman itu sudah ada. Bahkan sampai berakhirnya dunia, firman itu tetap ada.
Bahkan Alkitab berkata langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan itu akan tetap untuk selama-lamanya, bahkan tidak akan pernah berubah. Nah, kalau demikian, firman itu begitu perkasanya, firman itu begitu hebatnya, firman itu luar biasa, karena firman itulah yang menciptakan semua jagat raya. Dari yang terkecil sampai yang terbesar, semua jadi karena firman. Dan di dalam kitab Roma pasal 10 ayat yang ke-8, di sana dikatakan bahwa firman yang ada, bahkan dalam permulaan firman yang hebat, firman yang dahsyat itu sekarang Tuhan taruh di mulut dan di hati kita. Saya ulang, firman yang sama yang pernah dipakai untuk menciptakan jagat raya ini, Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Roma di sana bahwa firman itu ada di mulut dan di hati kita, itu adalah firman iman. Jadi dengan kata lain, lewat perkataan-perkataan kita, lewat firman yang Tuhan taruh di dalam mulut kita ini, hal yang sama kita bisa berdoa minta otoritas kuasa Tuhan Yesus supaya kita juga bisa mengadakan yang tidak ada menjadi ada, tentunya melalui perkataan kita, melalui deklarasi, melalui pernyataan, lah Tuhan yang akan mengerjakan itu. Karena Tuhan berkata, jadilah menurut imanmu, dan Tuhan akan mengerjakan apa yang saudara imani. Karena itu betapa pentingnya setiap kita yang percaya ini, kita harus memperkatakan dan mengucapkan hal-hal yang baik dan hal-hal yang benar. Nah, kalau saudara baca di dalam kitab Lukas pasal 7 ayat yang ke-7, di sana dikatakan begini. Di sana ada cerita, ada seorang legiun atau seorang tentara, seorang perwira yang sudah memiliki kedudukan yang sangat tinggi zaman itu. Dia punya pembantu yang sedang sakit parah, sakitnya itu lumpuh. Dan dia bukan orang yang percaya kepada Yesus. Nah, tetapi dia pernah mendengar tentang Yesus, bagaimana kehebatannya, bagaimana kuasa yang dilakukan, mendengar orang lumpuh berjalan, buta melihat, bisu bicara, tuli mendengar, bahkan segala penyakit disembuhkan, orang sakit kusta ditahirkan, bahkan orang mati dibangkitkan kembali. Nah, kemudian di sana seorang perwira itu mengutus seseorang atau beberapa orang supaya menemui Tuhan Yesus Kristus, minta tolong supaya menyembuhkan pembantunya yang sedang sakit parah itu. Nah, sementara Yesus dalam perjalanan, kemudian sang perwira ini mendekati dia. Dia berkata begini, "Guru, tidak usah susah-susah datang ke tempatku atau ke rumahku, karena aku sendiri nggak layak untuk didatangi Tuhan. Sebab itu katakan saja sepatah kata, itu semua sudah cukup." Saudara bisa bayangkan, seorang perwira, seorang legiun, seorang yang mempunyai pejabat yang tinggi, jabatan maksudnya, punya jabatan yang tinggi, dia punya pengertian sebegitu rupa, menghargai firman Tuhan itu sedemikian rupa. Dia hanya butuh satu kata saja, bukan satu kalimat. Satu kata saja, katakan satu kata saja. Maksudnya hanya suruh mengatakan, Yesus ngomong sembuh, pasti sembuh. Jadi saudara-saudaraku, karena perwira ini sangat-sangat menghargai firman itu begitu hebat, firman itu begitu dahsyat, firman yang pernah dipakai menciptakan jagat raya, ketika suruh mengatakan satu kata, sembuh, pasti sembuh. Dan kemudian Yesus melihat imannya seorang perwira yang adalah bukan orang Israel ini. Yesus akhirnya kagum, Yesus akhirnya heran, dan dia berkata, "Aku belum pernah menjumpai iman sebesar ini sekalipun di antara umat Israel." Dan kemudian berkata kepada perwira ini, "Jadilah menurut perkataanmu, pulanglah, pembantumu sudah sembuh."
dan setelah sampai di rumah benar-benar sembuh. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, saya tertarik dengan perkataan perwira ini. Dia hanya butuh satu kata, dia hanya butuh satu firman. Sedangkan firman itu begitu hebatnya dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Itu sudah terlalu hebat. Kalau kita orang-orang yang percaya mau memahami firman itu amat sangat luar biasa. Nah, karena itu pentingnya hari-hari ini saudara harus mengkondisikan roh saudara, batin kita, kehidupan saudara-saudara benar-benar memiliki hasrat, memiliki kerinduan yang tinggi, ada lapar, haus akan firman Tuhan. Di dalam kitab Matius di sana dikatakan, berbahagialah orang yang lapar akan firman Tuhan. Beberapa minggu yang lalu sudah saya sampaikan, kata lapar ditulis menggunakan kata pinahu. Kata pinahu artinya orang yang sedang menyadari bahwa dia sedang mempunyai kebutuhan sehari-hari yang harus terpenuhi. Seperti orang yang mau makan nasi, kalau tidak makan dia ada kebutuhan yang nggak terpenuhi, akhirnya orang bisa lemes, orang bisa sakit. Nah, kata pinahu itu punya pengertian yang sama. Ada hasrat, ada kerinduan, ada keinginan. Lah, kita ini mau tidak mau harus memaksakan diri kita untuk menyadari bahwa saya butuh firman. Karena firman itu amat sangat luar biasa, apalagi hari-hari yang sekarang ini. Dalam kondisi situasi di dunia, di Indonesia, di mana-manalah situasi sedang tidak menentu, masa depan pun juga tidak menentu, tetapi dengar baik-baik. Ketika saudara tetap hidup di dalam firman, saudara ada rasa lapar haus akan firman Tuhan. Firman itulah yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Bahkan di Alkitab, di dalam kitab Yesaya pasal 60, ketika bumi mengalami kegelapan, bangsa-bangsa mengalami kekelaman, ketika terang itu terbit atasmu, maka kekayaan bangsa-bangsa pun juga akan dipindahkan kepadamu. Karena apa? Saudara adalah anak-anak yang telah termeteraikan. Saudara memiliki legalitas sebagai anak-anak kerajaan yang tak tergoncangkan. Itu sudah benar-benar resmi, bahkan sudah dimeteraikan, punya hak untuk menerima segala berkat surga yang merupakan kekayaan bagi orang-orang percaya. Dan hari ini saya berdoa di dalam nama Yesus, siapapun engkau yang sudah mendengar firman Tuhan dan engkau menghargai seperti seorang perwira, satu kata pun sudah cukup, tetapi saudara sudah mendengar firman Tuhan, enggak tahu berapa kalimat, berapa lagi selama ini, dan itu belum ada dampak. Tetapi saat ini saya berdoa, masa-masa sukar, masa-masa sulit, masa-masa penyakit, masa-masa kesusahan, hari ini harus sudah berakhir, hari ini harus sudah selesai, dan saudara harus menyambut masa-masa kemenangan, masa-masa terang yang ajaib, masa-masa kegembiraan, bahkan kemerdekaan. Karena Tuhan firman itu yang akan membuka jalan buat saudara, Tuhan itu yang akan menuntun saudara, firman itu yang akan memberikan jalan keluar. Karena itu saudara, hari-hari ini saudara usahakan terus ada rasa lapar, haus setiap firman Tuhan. Hari-hari ini saudara harus bisa memaksakan dirimu untuk membaca firman Tuhan. Itu tidak ada pilihan. Itu tidak ada pilihan. Karena itu adalah makanan rohani buat kita semua. Haleluya. Nah, kita akan lanjutkan saudara-saudara. Suatu ketika murid-murid Yesus sedang menyeberang di Danau Galilea di sana dengan perahu. Sampai akhirnya sampailah tengah malam dan Yesus sedang berjalan di atas air. Dan murid-murid itu tahu dan mereka takut karena dikira hantu. Dan mereka berkata, itu ada hantu. Tetapi Yesus berkata, ini aku, bukan hantu tetapi aku Yesus. Kemudian Petrus, dia berkata, kalau engkau itu Yesus, suruhlah aku pergi, suruhlah aku berjalan di atas air.
Dan kemudian Yesus berkata, berjalanlah. Dan kemudian Petrus keluar dari perahunya, dia berjalan dan benar-benar berjalan di atas air. Itu bisa. Nah, dengar baik-baik, yang mau saya sampaikan itu sebenarnya Petrus ketika dia berjalan di atas air, itu Petrus sedang berjalan di atas firman Tuhan. Karena dia berkata, Yesus berkata berjalanlah. Ketika Yesus berfirman berjalanlah, maka Petrus berjalan. Karena dia berjalan di atas kebenaran firman Tuhan. Dan hari-hari ini kalau saudara mau melakukan kepingin perkara-perkara yang ajaib terjadi atas dirimu, harus berani keluar dari perahu kenyamananmu. Saudara harus berani keluar dari kenikmatan dunia yang adalah gambaran perahu yang membuat dirimu nyaman. Saudara harus berjalan di atas kebenaran firman Tuhan. Baru saudara akan mengalami mujizat demi mujizat. Kenapa saudara-saudara? Karena Alkitab berkata, firman itu adalah pelita. Di dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 105. Di sana dikatakan bahwa firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Artinya kalau firman itu adalah merupakan pelita, ketika kita sedang berjalan di bayang-bayang maut istilahnya pemazmur, kita berjalan di dalam kekelaman, kita berjalan di dalam kegelapan, firman itu yang akan menuntun kita. Firman itu yang akan membimbing kita. Firman itu yang akan membawa jalan-jalannya Tuhan sampai akhirnya kita bisa lepas dari pencobaan. Itulah sebabnya ketika bangsa Israel keluar dari Mesir ke Kanaan, di sana dia mentok karena ada Laut Kulsum di sana atau Laut Merah. Nah, pada waktu itu karena semua sudah mengalami ketakutan karena Raja Firaun sudah sangat dekat dengan prajurit-prajuritnya. Dan kemudian di tengah-tengah ketakutan itulah Musa berseru kepada Tuhan. Ini situasi sudah tidak nyaman lagi saudara. Tetapi Tuhan berkata kepada Musa, Musa angkat tongkatmu. Yang hebat bukan tongkatnya Musa, tetapi yang hebat adalah firman yang disampaikan Tuhan kepada Musa. Sehingga ketika Musa mengangkat tongkatnya, maka laut pun terbelah. Nah, ini karena firman. Itulah sebabnya kita punya prinsip ada Tuhan pasti ada jalan, dan bersama Yesus semuanya pasti beres. Tidak ada jalan buntu bagi Tuhan. Karena Yesus berkata, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku dan mengikuti jalan-jalanku, dia pasti akan selamat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa firman itu begitu hebat, begitu dahsyat? Karena firman itu adalah kekuatan Allah. Di dalam kitab Roma di sana dikatakan, aku punya keyakinan yang kokoh terhadap Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Saya ulang, Injil adalah kekuatan Allah, di dalamnya nyata kebenaran. Nyata itu benar-benar real, benar-benar bisa kita rasakan, bisa benar-benar bisa kita lihat. Ada satu kekuatan ilahi yang ada di dalam diri kita. Artinya orang sakit bisa sembuh, orang lemah bisa dikuatkan, orang kekurangan bisa diberkati. Karena firman itu adalah kekuatan Allah yang dipakai untuk menciptakan jagat raya. Firman yang sama sekarang ada di dalam dirimu. Karena Alkitab berkata, tidak tahukah bahwa kamu adalah bait Allah? Karena kita ini adalah bait Allah secara utuh. Firman yang sudah menjadi Yesus itu sekarang ada di dalam diri kita. Sehingga saudara mau tidak mau, karena kita ini adalah bait Allah, rumah Allah, di dalam diri kita ini adalah Allah, berarti ada perabot-perabot di dalam tubuh kita. Ada elemen-elemen, ada komponen-komponen yang istilah saya itu adalah perabot. Apabila ada hal-hal yang tidak baik, pasti akan didandani. Dan karena itu kita sebagai bait Allah harus bisa memanifestasikan Yesus di tengah-tengah masyarakat. Supaya kita ini menjadi terang dan kita ini menjadi garam. Itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini saya akan berdoa untuk kita semua.
ketika engkau menghadapi masalah, engkau menghadapi jalan buntu, engkau menghadapi persoalan-persoalan sepertinya sudah tidak sanggup lagi. Percaya firman Tuhan hari ini, baca setiap firman Tuhan, pasti saudara akan mendapatkan jalan keluarnya, pasti saudara akan mendapatkan tuntunan. Dan saudara saat-saat ini sedang saya ajak untuk hidup selaras dengan jalannya Tuhan, selaras dengan hati Bapa, selaras dengan hati Kristus. Maka dengan demikian, ketika engkau terus mengikuti jalan-jalan Tuhan, Roh Kudus yang akan memimpin, Roh Kudus yang akan menuntun, Roh Kudus akan membawa engkau seperti Yesus hidup. Saudara akan dituntun sampai realita hadiratnya Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kita. Saya ulang, Yesus yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa, itu selalu beserta dengan saudara, itu selalu bersama-sama dengan saudara. Dia akan mengawal perjalananmu, dia akan mengontrol setiap kehidupan saudara. Karena itu engkau akan dijaga sedemikian rupa. Firman yang hebat, firman yang kokoh, firman yang sangat luar biasa ini akan menjadi nyata. Penyertaan Tuhan nyata, keselamatan itu nyata, Yesus itu nyata, firman itu nyata, dan sekarang mau dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Sehingga ketika firman itu dinyatakan di dalam kehidupan saudara, saya katakan dan deklarasikan di dalam nama Yesus, siapapun engkau yang mendengar firman Tuhan ini, firman yang penuh dengan kuasa, aku mengatakan dan mendeklarasikan dalam nama Yesus, apabila di antara engkau ada yang sakit hari ini, melalui firman yang hebat, engkau sudah disembuhkan. Seorang perwira hanya butuh satu kata, itu sudah cukup untuk menyembuhkan pembantunya, dan itu menjadi kenyataan. Hari ini firman yang sama, bukan lagi satu kata, tetapi berbagai-bagai kalimat. Ini sudah lebih dari cukup untuk menolong saudara, sudah lebih daripada cukup untuk membawa saudara masuk di dalam realita kerajaannya. Dan hari ini aku mendeklarasikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sudah tiba saatnya engkau harus dimerdekakan melalui firman dan roh. Engkau harus dimerdekakan dari segala kekurangan, engkau harus dimerdekakan dari segala sakit penyakit. Saya ulang sekali lagi, masa-masa sakit, masa-masa pandemik, masa-masa ketakutan sudah berakhir, sudah selesai. Firman itu menjadi nyata, kuasa Tuhan itu menjadi nyata, kemuliaan itu menjadi nyata, kesehatan itu menjadi nyata, kuasa Tuhan menjadi nyata atas dirimu di dalam nama Yesus. Terjadi mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dan firman itu pula yang terus memeteraikan di dalam kehidupan saudara. Firman itu juga yang akan terus memprotek, yang terus menudungi, yang akan terus membawa kepada jalan-jalan Tuhan. Di dalam nama Yesus, terjadilah atas dirimu, dan hari ini sampai terusnya engkau akan terus diberkati, engkau terus akan dijaga, engkau tetap akan dilindungi. Karena itu tetaplah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya saudara yang sudah mendengar firman Tuhan dan engkau yakin dengan firman Tuhan yang sudah saya sampaikan, itu benar-benar saudara mau diberkati. Sama-sama katakan amin. Dan sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Saya minta saudara tetap ada rasa haus lapar. Kapanpun saudara rajin-rajinlah membaca firman Tuhan. Saya sangat diberkati. Seorang perwira hanya butuh satu kata. Sedangkan kita sudah mendapat firman itu enggak tahu berapa kalimat dari dulu. Kalau dalam satu kata pun sudah bisa merubah yang sakit, yang sudah amat luar biasa itu disembuhkan. Apalagi firman yang sudah selama ini saudara dengar, ini benar-benar akan membawa dampak, terus akan mengadakan mujizat. Setiap hari harus terjadi mujizat atas dirimu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Haleluya. Kurinasa katakana yaralama shinataka. Mari kita akan siapkan hati kita. Orinasanataka yaralama. Lewat firman yang ada di dalam mulut dan di hatimu,
Lewat pujian ini adalah sebuah deklarasi. Kita akan mendeklarasikan melalui perkataan kita dengan serius, dengan antusias, dengan hati yang meluap-luap, bahwa Tuhan selalu memberkati dimanapun engkau ada, baik itu di rumah, baik itu di kos, baik itu ada di perjalanan. Saudara yakinlah bahwa firman itu yang akan membawa kehidupan saudara semakin berkenanan kepada Tuhan. Kita akan deklarasikan bersama-sama melalui pujian. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka yang selalu ada di dalam kehidupan kita, yang selalu menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Saudara tetap ada di jalan-jalannya Tuhan. Sama-sama kita angkat pujian ini. Aku percaya. Haleluya. Ku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah. Kita akan sama-sama berdiri. Aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu melingkupimu. Ku puji, ku sembah. Sekali lagi aku percaya. Amin. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Kami puji, kami sembah. Glory, haleluya. Mari sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita ini, mari kita akan persatukan iman kita. Ikatkan dirimu dengan Tuhan. Persatukan dirimu dengan Roh Tuhan. Urana sana ya ralamasi. Haleluya. Syiara lama ya ralamasambu. Amin. Amin. Haleluya. Syiana ya ralama ya ralama ya ralama ya ralama ya ralamasi. Bapa, sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami mohon tangan-Mu, Engkau turun jamah setiap kami. Siapapun yang sudah mendengar setiap firman ini, sebelum kami mengakhiri ibadah, kami butuh jamahan-Mu. Engkau yang memerdekakan kami dari segala masalah, problem, kelemahan, sakit, penyakit, kekurangan. Oh, semuanya sudah berlaku. Oh, semua sudah berlalu. Semuanya sudah berakhir. Semua sudah tamat. Kami mau menyambut kasih karunia-Mu, anugerah-Mu yang besar, kesehatan yang sempurna, dan kami akan terus berjalan di atas kebenaran firman Tuhan. Shinatakan ya ralama shinatakan.
Ora nasina ya ralama, setiap anak-anakmu, baik mereka yang ada di rumah, di mereka pun ada, Tuhan selalu beserta dengan mereka. Firman-Mu akan terus menuntun mereka, akan membawa mereka menjadi selaras dengan jalan Tuhan, selaras dengan pikiran Kristus, selaras dengan hati Kristus. Di dalam nama Yesus terjadi dan termeteraikan bagi setiap anak-anak Tuhan yang mendengar, dan mereka bawa lebih percaya lagi, lebih yakin lagi, dan buat roh mereka selalu ada rasa lapar haus akan firman Tuhan. Buat roh mereka lapar haus akan firman Tuhan. Buat mereka lapar haus akan firman Tuhan, karena firman-Mu hebat, firman-Mu dahsyat, firman-Mu yang akan memberi jalan keluar setiap ada jalan yang buntu. Kami percaya firman yang sudah kami terima semua sudah termeteraikan. Firman itu akan menjadi hidup, firman itu akan menjadi kuasa, firman itu benar-benar akan bersinergi dengan roh kami, dengan kehidupan kami, sampai benar-benar agenda kerajaan surga, agendanya Tuhan buat kami semua segera terrealisasi di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sudah tiba saatnya, sudah tiba saatnya, sudah tiba saatnya anak-anak Tuhan tampil sebagai anak-anak Allah yang diberkati mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu Bapa, terpuji namamu Yesus, terpuji namamu Roh Kudus. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami pada siang hari ini Bapa. Sekalipun ini online, tetapi kami begitu yakin Tuhan selalu maha hadir. Dimanapun anak-anak Tuhan bersekutu, Engkau ada di sana. Engkau memberkati dan Engkau menjaga, melindungi. Bahkan apa yang dirancangkan Tuhan akan membuat berhasil. Pekerjaan mereka, kuliah, perdagangan, keuangan, ekonomi, karir mereka diberkati berlimpah-limpah. Bahkan mereka yang punya toko, punya usaha diberkati. Ternak mereka diberkati, usaha mereka semua diberkati. Terlebih rekan-rekan hamba Tuhan, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang melayani juga diberkati berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan turun atas kami semua, turun atas kami semua, turun atas kami semua, sehingga kami mengakhiri ibadah ini dengan rasa sukacita yang gemilang, sukacita yang besar, karena berkat Tuhan sudah diturunkan atas kami. Kalau begitu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, terimalah segala berkat anugerah, kasih karunia, kuasa dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dalam persekutuan Roh Kudus selalu ada beserta saudara, menyertai kita semua, selalu berdaulat atas hidupmu mulai sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.